we need to respect that from Indonesia. Peningkatan performa yang ditunjukkan Indonesia khususnya di timnas senior benar-benar membuat media-media asing kini gencar menyoroti tiap hal yang berkaitan dengan tim Garuda. Termasuk di gelaran AFF kali ini, yang mana Indonesia mampu membuat heboh ketika PD menurunkan skuad U22, yang gokilnya lagi tim muda yang ibaratnya baru dibentuk itu mampu mengalahkan Myanmar yang pakai skuad terbaik plus main di kandang sendiri. Ya, walaupun skornya cuma 1-0, yang pasti ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan Garuda di Piala AFF. Namun di gelaran kali ini, padatnya jadwal Piala AFF memang menguras tenaga dari para pemain Garuda. Sebab jarak tiap matchday yang begitu singkat, sehingga timnas tak memiliki banyak waktu untuk beristirahat setelah membungkam Myanmar di Yangon pada Selasa 10 Desember kemarin. Waktu recovery yang singkat tersebut juga masih ditambah fakta bahwa turnamen ini bukanlah home turnamen melainkan memainkan format kandang dan tandang, yang mana alhasil waktu recovery yang singkat itu pun masih harus dikurangi dengan waktu perjalanan menuju lokasi pertandingan. Kondisi fisik yang kurang prima tentu akan mempengaruhi permainan di atas lapangan, sebab kondisi itu membuat Coach Shin Tae-yong dan tim pelatih hanya fokus pada pemulihan kebugaran para pemain serta pembicaraan tentang strategi yang bakal dilakukan. Namun, Coach Shin tak ingin hal itu dijadikan oleh anak-anak asuhnya sebagai alasan untuk tidak mempertontonkan permainan terbaik. Ya, demi mengakali jadwal yang padat ini, arsitek berpaspor Korea Selatan itu harus merotasi susunan starting 11 yang sejatinya perubahannya pun tidak akan masif. Kebijakan rotasi ini memang perlu diambil, mengingat lepas menjamu Laos, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan harus melawat ke markas Vietnam pada 15 Desember. Jadwal padat yang bisa dikatakan cukup merugikan Indonesia ini sejatinya pun juga dirasakan oleh tim-tim lawan termasuk Laos. Diketahui dalam unggahannya, Laos mengeluhkan perjalanan panjang dari Vientiane ke Solo yang memakan waktu hingga 12 jam. Pada 10 Desember 2024 sore, timnas Laos sudah sampai ke Solo setelah melakukan perjalanan panjang 12 jam. Tulis timnas Laos dikutip pada Rabu 11 Desember. Ya, Laos yang sebelumnya menelan kekalahan telak atas Vietnam harus melawat panjang ke Indonesia yang mana sebelum pertandingan pun Laos memiliki beberapa agenda seperti menjalani latihan resmi dan konferensi pers jelang laga. Nah, padatnya jadwal yang dirasakan oleh tim-tim ASEAN ini di satu sisi pun terdapat hal ganjal, di mana Vietnam seakan menjadi tim yang paling diuntungkan di gelaran ini. Ya, gimana enggak? Ketika timnas Indonesia masih harus melawan Laos sebelum melawan Vietnam, tapi pada matchday kedua, The Golden Star tidak mendapatkan jatah bermain dan hanya akan menunggu pertandingan lain. Karena inilah Vietnam pun memiliki waktu jeda yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan tim lainnya, dan kini pun setelah melawan Laos, skuad Vietnam sudah langsung kembali ke negara asal dan juga sudah langsung mencuri start untuk menyiapkan laga melawan timnas Indonesia. Tentu fakta ini membuat beberapa pihak termasuk pandit nasional menyindir AFF soal regulasi yang ada ini. Pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali mengatakan bahwa regulasi AFF ini sudah disepakati jauh sebelum ajang ini bergulir, di mana menurutnya regulasi AFF seharusnya diperhitungkan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesenjangan jadwal antar tim yang bermain. Tapi di satu sisi, Akmal juga menjelaskan kalau adanya regulasi tersebut seharusnya bisa diterima dengan baik oleh seluruh tim, menilik itu adalah kesepakatan bersama yang telah diambil. Dia menilai bahwa regulasi AFF sudah selayaknya dipatuhi bersama sebab ini terkait kompetisi di Asia Tenggara. Kemudian jika menyoal Coach Shin Tae-yong, Akmal meminta sang pelatih untuk segera berbenah menyiapkan tim sebaik mungkin untuk menatap laga demi laga dengan jadwal yang ada ini. Ya, secara level memang harus diakui kalau Indonesia ini sudah bisa bersaing di level Asia. Yang mana itu pun dibuktikan dengan performa Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia.
Meskipun masih banyak beberapa kekurangan, namun yang jelas ketika melawan tim dengan nama besar, para pemain Indonesia udah nggak lagi yang namanya jiper-jiperan, pokoknya gas aja, masalah hasil itu belakangan. Nah, mindset seperti itulah yang sejatinya membawa dampak besar bahkan hingga ke lingkup sepak bola domestik. Pemain-pemain yang tumbuh besar di liga lokal, paling enggak secara mental mereka udah sadar untuk enggak takut lagi yang namanya bersaing. Barulah kalau mental udah terbentuk, skill pun pelan-pelan bisa dikembangkan. Apalagi di gelaran seperti Piala AFF ini, kalau melihat bagaimana Federasi ASEAN menyusun jadwal padat yang ada, Presiden FIFA Gianni Infantino pun seakan ikut bertindak dengan menyetujui permintaan Presiden AFF Q Summit terkait Piala AFF masuk kalender FIFA. Dengan dijadikannya AFF sebagai turnamen resmi FIFA, seharusnya setelah ini jadwal yang diberikan tidak lagi ngawur seperti yang ada sekarang. Selain soal itu pun, Presiden AFF juga ingin Piala AFF tidak dianggap sebelah mata oleh negara-negara Asia Tenggara, sebab Piala AFF dinilainya tidak sekedar sebuah turnamen, akan tetapi ajang pertandingan sepak bola tingkat Asia Tenggara. Ya, dengan kejadian Indonesia yang mengirimkan pemain U22, dianggap Presiden AFF sebagai pandangan sebelah mata, sehingga Presiden AFF ingin seluruh anggota AFF mengirimkan pemain terbaik masing-masing. Tentu melihat segala realita yang ada, maka hal yang wajar jika sekarang ini Indonesia banyak mendapatkan sorotan khususnya dari media asing ternama. Apalagi setelah Indonesia melakukan gebrakan dengan menurunkan skuad U22 di Piala AFF, maka membuat sorotan itu pun makin besar adanya, sebab media-media asing sangat penasaran dengan penampilan dari tim muda ini. Sesuatu ini pun kemudian membuat kemenangan besar Thailand serta Vietnam di match pertama seolah ya udah dianggap sebagai hal yang wajar, malah yang ada media-media besar lebih antusias untuk menyoroti kemenangan Indonesia atas Myanmar walaupun itu tipis. Maka dari itu, nggak heran juga kalau Thailand ataupun Vietnam menyebut Indonesia sebagai media darling karena memang begitu banyak sorotan yang terjadi. Bahkan Indonesia jadi satu-satunya tim ASEAN yang dibuatkan video khusus dari FIFA, serta jadi satu-satunya tim di ASEAN yang kiprahnya di Piala AFF disorot oleh FIFA walaupun cuma pakai server Indo. Tapi intinya seperti apa yang pernah diutarakan oleh Presiden FIFA Gianni Infantino, kalau Indonesia memang jadi negara yang paling seksi di kawasan Asia, dan nggak kebayang akan seperti apa kegilaannya kalau semisal tim Garuda mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Amin.